Jumpa lagi, konco-konco dokter Deso. Pada video terdahulu, saya telah mengulas mengenai menstruasi. Apa itu menstruasi, gangguan-gangguan pada menstruasi, dan bagaimana cara mengatasinya. Dan sebagai kelanjutannya, saya ingin mengulas pada kesempatan kali ini mengenai kondisi tidak menstruasi pada wanita. Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan konco-konco untuk mengikuti video ini sampai selesai. Jika menyukainya, saya pesan untuk like, subscribe, dan share. Stay tune. Pubertas adalah suatu proses perubahan hormonal remaja putri dari seorang anak menjadi dewasa secara seksual. Pada pubertas, poros otak, hidung telur, dan rahim yang tadinya belum aktif mulai aktif dan menghasilkan hormon estrogen. Pubertas diawali dengan pertumbuhan yang cepat dari remaja putri. Kemudian mulailah keluar tanda-tanda seks sekunder, yaitu berupa pertumbuhan payudara dan pertumbuhan rambut pubis. Dan pubertas diakhiri dengan mens pertama kali yang disebut dengan menarche. Mens pertama kali biasanya terjadi pada usia 10-14 tahun. Pertumbuhan payudara dan pertumbuhan rambut pubis terkadang terjadi berbalikan. Ada yang tumbuh payudara dulu, baru kemudian rambut pubis. Namun ada yang tumbuh rambut pubis dulu, baru payudara. Tetapi pertumbuhan yang cepat sebagai awal pubertas dan keluarnya mens pertama kali sebagai akhir pubertas tidak pernah berubah. Dari pertumbuhan cepat hingga terjadi menstruasi membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 tahun. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Setelah seorang wanita mengalami pubertas, maka biasanya dia akan mengalami haid setiap bulan. Namun ada beberapa kondisi di mana seorang wanita tidak haid, yang bukan karena kondisi alami, misalkan bukan karena kehamilan ataupun karena menyusui. Kondisi ini disebut dengan kondisi amenore atau tidak haid. Amenore dibagi menjadi 2, yaitu amenore primer, yang artinya adalah seorang wanita yang sama sekali tidak pernah merasakan haid sampai dengan usia 14 tahun. Dan tidak ada pertumbuhan tanda seks sekunder. Tidak ada pertumbuhan payudara dan tidak ada pertumbuhan rambut pubis. Namun, jika wanita tersebut memiliki pertumbuhan payudara dan pertumbuhan rambut pubis, maka evaluasi dapat diundurkan lagi, yaitu sampai dengan usia 16 tahun. Yang kedua adalah amenorrhea sekunder. Amenorrhea sekunder adalah suatu kondisi di mana wanita tersebut pernah mengalami haid, namun kemudian tidak haid sampai dengan 3 siklus berturut-turut. Untuk mengetahui apakah estrogen dalam seorang remaja putri yang baru mulai pubertas itu cukup atau tidak, maka cara yang paling mudah adalah dengan melihat tanda seks sekunder, yaitu pertumbuhan payudara dan pertumbuhan rambut pubis menurut metode dari Tanner. Dikatakan bahwa pertumbuhan payudara dan rambut pubis itu baik jika minimal seperti gambaran pada Tanner 3.
yaitu payudara mulai tampak lebih menonjol dan areola melebar, kemudian juga rambut pubis semakin lebat dan melebar melewati garis tengah. Jika tanda seks sekunder ada, maka penyebab tidak haid bukan karena faktor tidak adanya hidung telur atau tidak adanya estrogen. Jika tanda seks sekunder tidak ada, maka kemungkinan besar penyebab tidak bisa haid adalah karena indung telurnya tidak berkembang dan tubuh remaja tersebut kekurangan estrogen. Karena itu, pada remaja putri yang tidak haid sampai usia 14 tahun, namun memiliki tanda seks sekunder, maka evaluasi ada tidaknya haid bisa diundur sampai usia 16 tahun. Namun jika sampai usia 16 tahun masih juga belum haid, maka harus dicari penyebabnya. Seperti saya jelaskan pada video terdahulu, menstruasi melibatkan 3 organ, yaitu otak, indung telur, dan rahim. Gangguan pada salah satu organ tersebut di atas akan bisa menyebabkan gangguan siklus menstruasi, baik berupa perdarahan rahim yang tidak normal, ataupun berupa amenore atau tidak haid. Jadi penyebab amenore atau tidak haid pada seorang wanita bisa karena gangguan pada rahim, gangguan pada indung telur, maupun gangguan pada otak, yaitu pada hipofise otak dan hipotalamus di otak. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Ada banyak penyebab dari amenorrhea primer, antara lain misalkan jika gangguan pada rahim bisa berupa hymen imperforata atau bisa berupa sindroma Rokitansky-Kusterhausen atau berupa sindroma insensitivity androgen. Jika dia pada ovarium bisa berupa sindroma Turner. Jika dia pada hipofise bisa berupa tumor-tumor yang menekan hipofise. Dan jika pada hipotalamus bisa terjadi karena stres yang berlebihan atau karena olahraga yang berlebihan. Berikutnya saya akan menerangkan mengenai hymen imperforata ya. Ini adalah gambaran normal dari hymen atau selaput darah. Jadi hymen atau selaput darah sebenarnya adalah merupakan selaput tipis yang mengelilingi lubang keluar vagina. Ini lubang keluar vagina. Hymen atau selaput darah itu memiliki beberapa bentuk. Ada yang berbentuk anuler. Ini adalah bentuk yang didapatkan pada wanita yang belum pernah berhubungan seksual. Ini adalah yang berbentuk septa, jadi ada septa atau ada pemisah sedikit antara dua lubang ini. Atau ada yang berbentuk lubang kecil-kecil. Atau ini adalah bentuk dari selaput darah atau hymen dari wanita yang sudah pernah berhubungan seksual. Nah, hymen imperforata adalah satu kondisi di mana selaput darah menutupi seluruh lubang vagina, sehingga darah haid tidak bisa keluar dan menumpuk di dalam vagina dan di dalam rahim. Hymen imperforata adalah suatu kelainan bawaan yang mengakibatkan terjadinya amenorrhea primer atau seorang wanita tidak pernah haid. Keluhan yang seringkali didapatkan pada wanita dengan hymen imperforata adalah tidak pernah haid, namun setiap bulan ada periode dia kesakitan. Dan jika dibiarkan, semakin lama akan timbul bentukan seperti benjolan di perut bagian bawah, yang sebenarnya merupakan timbunan darah maupun cairan vagina yang terdapat di vagina dan juga di rahim. Penanganan pada kondisi ini cukup mudah ya, dengan cara membuat lubang untuk membuat jalan keluar, sehingga darah haid yang tadinya mengumpul di vagina dan rahim bisa keluar. Ini adalah gambaran USG
dari seorang wanita yang datang dengan keluhan tidak pernah haid dan adanya benjolan di perut bawah. Yang ternyata setelah saya periksa didapatkan adanya hymen imperforata. Di sini kita lihat bahwa terdapat timburan darah dan cairan vagina di vagina. Namanya adalah hematokolpos. Jadi cairan itu baik darah maupun cairan yang lain kalau di USG gambarnya tampak warnanya hitam ya. Nah, ini adalah timbunan darah di rahim. Namanya adalah hematometra. Jadi, wanita dengan hymen imperforata seringkali datang ke rumah sakit karena tidak pernah haid atau karena adanya benjolan di perut bawah. Ini adalah gambaran skematis dari sindroma RKH ya, atau Rokitansky-Kushner-Hauser, di mana sindroma ini terjadi karena adanya gangguan pada masa perkembangan embrio, dengan akibat tidak terbentuk rahim yang sempurna dan juga tidak terbentuk vagina yang sempurna. Rahim hanya terbentuk sebagian kecil dan vagina hanya terbentuk sekitar sepertiga bagian saja. Bandingkan dengan organ reproduksi yang normal. Tetapi pada sindroma RKH ini, indung telur terbentuk dengan baik. Akibatnya adalah pada pasien dengan RKH, maka dia tidak pernah menstruasi. Tetapi karena ada indung telur dan ada estrogen yang keluar, maka pertumbuhan badannya baik. Dan ada payudara dan ada pertumbuhan rambut pubis. Pasien dengan RKH seringkali datang berobat karena tidak pernah menstruasi, tidak bisa hamil, atau karena pada saat berhubungan seks dengan partner, penis dari pasangan tidak bisa masuk dalam karena vaginanya dangkal. Penanganan pada kasus ini cukup sulit ya, apalagi jika wanita tersebut kepingin menstruasi karena tidak ada rahim. Maka biasanya penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi keluhan, yaitu memperpanjang vagina, agar supaya penis lebih bisa masuk ke dalam. Wanita seperti ini juga sulit untuk bisa hamil karena tidak ada rahim, tetapi bisa dengan meminjam rahim wanita lain. Jadi sel telur dengan sperma dipertemukan seperti metode bayi tabung, kemudian embrio yang terbentuk ditanamkan di rahim wanita yang lain. Istilahnya adalah surrogate mother. Tetapi metode ini di Indonesia belum diperbolehkan. Ini adalah gambaran skematis dari androgen insensitivity syndrome, di mana ini merupakan salah satu contoh dari amenorrhea primer karena kelainan pada rahim. Sindrom ini adalah suatu kelainan genetik, bisa diturunkan, yang mempengaruhi perkembangan jenis kelamin dan organ reproduksi. Seseorang yang terlahir dengan kelainan ini, biasanya secara fisik dia nampak sebagai wanita, memiliki bentukan seperti payudara, meskipun tidak terlalu besar, memiliki bentukan seperti vagina, meskipun tidak sempurna, tetapi tidak memiliki rahim dan indung telur. Memiliki testis, tapi terletak di dalam perut. Memiliki bentukan seperti penis, tapi kecil dan tidak berkembang. Penyakit ini diperkirakan terjadi pada 13 bayi dari 100.000 kelahiran hidup. Penderita sindroma ini dapat hidup sehat, normal, namun tidak bisa mens dan tidak bisa memiliki anak. Jika dilakukan analisa kromosom, pasien ini memiliki kromosom XY atau kromosom pria. Tetapi kelainan genetik ini menyebabkan tubuh pasien tidak mau merespon terhadap hormon testosteron. Pasien seperti ini penampakan luarnya seperti seorang wanita dan biasanya dibesarkan oleh keluarganya sebagai seorang wanita. Namun, jika dilihat lebih ke dalam, ternyata memiliki testis,
dan secara kromosom dia adalah laki-laki. Tidak bisa mens dan tidak bisa punya anak karena tidak memiliki rahim dan tidak memiliki indung telur. Pasien biasanya datang berobat karena merasa sebagai wanita tapi tidak pernah mens. Atau pada saat dia berhubungan seks dengan pasangannya, penis pasangan tidak bisa masuk ke dalam. Penanganan pada pasien seperti ini pertama-tama adalah berupa konsultasi psikologis terlebih dahulu untuk dipastikan bahwa pasien ini lebih nyaman sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jika pasien ini ingin berjelas kelamin perempuan, maka bentukan penis dibuang, testis diangkat, bentukan vagina diperbaiki agar lebih panjang, dan diberikan hormon estrogen agar tubuhnya semakin mendekati wanita. Tetapi tetap tidak bisa mens dan tidak bisa punya anak karena tidak memiliki rahim dan tidak memiliki indung telur. Jika pasien ingin berjenis kelamin laki-laki, maka bentukan payudara dibuang, bentukan vagina ditutup, bentukan penis dan muara kencing diperbaiki, testis tetap diangkat karena testis yang di dalam perut berisiko menjadi kanker di kemudian hari. Kemudian diberikan terapi hormon androgen agar karakteristik prianya lebih menonjol. Ini adalah gambaran skematis dari sindroma Turner ya. Sindroma ini adalah contoh dari amenorrhea primer karena kelainan pada indung telur atau pada ovarium. Sindroma ini adalah suatu kelainan genetik akibat hilangnya sebagian kromosom X pada seorang wanita. Wanita ini terlahir dengan indung telur yang tidak berkembang, tetapi memiliki rahim dan vagina. Akibat dari indung telur yang tidak berkembang, maka wanita dengan kelainan ini mengalami defisiensi estrogen yang berat. Dengan akibat tidak bisa menstruasi, pertumbuhan terhambat, payudara dan rambut pubis tidak berkembang. Pada pemeriksaan USG, tampak bahwa rahim juga mengecil atau atrofi karena tidak pernah terpapar estrogen. Penampakan fisik pasien dengan sindroma Turner adalah perawakannya pendek, jari tangan dan kaki pendek, leher tampak lebih lebar, dada terlihat lebih lebar, dengan jarak puting susu lebih lebar. Tidak ada payudara dan tidak ada rambut pubis. Seringkali juga mengalami cacat pada jantung. Pasien dengan sindroma Turner seringkali berobat karena tidak pernah menstruasi. Penanganan pada pasien ini adalah diberikan terapi hormon estrogen agar pertumbuhannya lebih maksimal, tanda seks sekundernya lebih tampak, payudaranya lebih tampak, dan juga untuk mencegah terjadinya osteoporosis atau keropos tulang. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai amenorrhea sekunder, yaitu suatu kondisi di mana seorang wanita pernah haid sebelumnya, tetapi kemudian tidak haid dalam 3 siklus berturut-turut. Penyebab dari amenorrhea sekunder bisa karena faktor rahim, misalkan contohnya adalah Asherman syndrome ataupun endometriosis TB, bisa karena faktor indung telur, misalkan karena sindroma polycystic ovarium, atau karena kegemukan, atau karena pemakaian KB progesteron jangka panjang, bisa karena faktor hipofise di otak, misalkan adanya tumor-tumor di hipofise, atau faktor hipotalamus di otak, misalkan karena stres ataupun karena olahraga yang berlebihan. Ini adalah gambaran skematik dari Asherman syndrome ya, di mana sindroma ini merupakan bagian dari amenorrhea sekunder karena kelainan pada rahim. Sindroma ini berupa perlengketan pada endometrium, bisa karena
bekas kuretase atau karena infeksi, di mana pelengketannya ini bisa total, menyeluruh, yang menyebabkan wanita tersebut tidak lagi pernah mengalami haid, atau pelengketan yang parsial, sebagian. Jika pelengketan sebagian, maka masih bisa haid, tetapi sedikit dan biasanya nyeri. Bagaimana untuk mengetahui adanya perlengketan? Bisa dengan USG transvaginal atau dengan histeroskopi, jadi dimasukkan teropong kecil ke dalam rahim untuk memastikan letak perlengketan, atau dengan histerosalpingografi, yaitu dimasukkan kontras ke dalam rahim, sat kontras, kemudian difoto untuk mengetahui di mana letak perlengketannya. Penanganannya dilakukan dengan cara operasi dan pemberian antibiotika jika didapatkan ada infeksi. TBC atau tuberkulosis ternyata bukan hanya menyerang paru-paru saja, tetapi TBC bisa menyerang ke banyak organ, dan salah satunya adalah rahim. Penyakit ini disebut dengan endometritis TBC. TBC yang menyerang pada rahim itu bisa menyebabkan kerusakan pada lapisan basal endometrium. Kerusakan ini bisa menyebabkan seorang wanita tidak haid dan juga bahkan kemudian tidak bisa punya anak. Meskipun sudah diobati dengan pengobatan TBC dan sudah sembuh dari TBC, tetapi seringkali kerusakan dari lapisan basal endometrium itu sifatnya adalah permanen, tidak bisa dipulihkan, sehingga setelah itu biasanya wanita tersebut akan tetap tidak menstruasi dan tidak bisa punya anak. PCOS adalah suatu sindroma ovarium polikistik, atau suatu sekumpulan gejala yang ditandai dengan suatu gangguan ketidakseimbangan hormonal, di mana hormon pria pada wanita tersebut lebih tinggi dari normal, sehingga tidak terjadi ovulasi atau siklusnya anovulasi, tidak ada menstruasi, dan wanita yang menderita tersebut biasanya sulit hamil. Terdapat 3 kriteria untuk menentukan diagnosa suatu sindroma ovarium polikistik. Yang pertama adalah haid yang jarang-jarang atau amenorrhea. Yang kedua adalah kondisi hiperandrogen, baik secara klinis, misalkan tumbuhnya rambut di daerah di atas bibir dan dagu, ataupun secara biokimia. Yang ketiga adalah dari gambaran USG tampak gambaran ovarium polikistik. Jika ditemukan 2 dari 3 kriteria di atas, maka bisa dikatakan ini adalah suatu sindroma ovarium polikistik. Penanganan dari sindroma ini adalah, yang pertama adalah perubahan gaya hidup, jadi kurangi berat badan, diet sehat, dan berolahraga. Yang kedua adalah bisa diberikan obat-obatan pengatur haid, ataupun jika wanita tersebut ingin hamil, bisa kita berikan obat penyubur. Penyebab amenorrhea selanjutnya adalah berupa pemakaian KB progesteron jangka panjang. Yang paling sering adalah KB suntik 3 bulan ya, di mana KB ini akan menekan estrogen yang pada gilirannya akan menipiskan lapisan endometrium di rahim. Pada awalnya mungkin terjadi flek sedikit-sedikit tapi lama, tetapi kemudian setelah pemakaian 1-2 tahun akan terjadi kondisi tidak haid. Penyebab yang lain dari kondisi tidak haid adalah adanya kelainan-kelainan di hipofise. Bisa karena infeksi, bisa karena trauma, namun yang paling banyak adalah adanya tumor, terutama tumor jinak di hipofise yang disebut dengan prolaktinoma. Tumor jinak di hipofise ini akan menyebabkan peningkatan kadar hormon prolaktin di dalam darah atau disebut dengan hiperprolaktinemia. Sebenarnya penyebab dari hiperprolaktinemia itu banyak ya.
tetapi yang paling sering adalah karena tumor hipofise. Dan salah satu gejala klinis dari hiperprolaktinemia adalah berupa amenorrhea atau tidak haid. Dalam kondisi alami, dalam kondisi normal, sebenarnya peningkatan kadar prolaktin atau hiperprolaktinemia bisa terjadi pada saat hamil, pada akhir kehamilan, ataupun pada saat menyusui, yang akan merangsang keluarnya air susu. Namun, jika terjadi kondisi di luar kedua kondisi di atas, maka harus dicari penyebabnya. Kondisi tidak haid berikutnya bisa terjadi karena kondisi stres berkepanjangan atau olahraga yang berlebihan, di mana kondisi-kondisi ini akan bisa meningkatkan hormon kortisol di dalam darah dan pada gilirannya akan mengganggu fungsi kerja dari hipotalamus di otak dan akan menyebabkan gangguan pada siklus menstruasi. Dan salah satu gangguan itu bisa berupa tidak haid. Do the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you Penanganan amenorrhea itu tergantung dari penyebabnya. Ada penyebab yang mudah dihadapi, misalkan amenorrhea primer karena himen imperforata atau himen yang menutup. Maka kita tinggal membuat lubang pada selaput darah tersebut sehingga darah haid bisa keluar. Atau kasus amenorrhea primer yang sulit dihadapi, misalkan pada amenorrhea primer pada kasus Rokitansky, yaitu tidak terbentuk rahim, maka tidak akan mungkin bisa mens pada wanita tersebut. Kita bisa lakukan terapi dengan mengurangi keluhan penderita, dengan membuat vagina buatan misalkan, sehingga nantinya kalau dia berhubungan seks dengan pasangan, penis pasangan masih bisa masuk. Kemudian pada kasus-kasus amenorrhea karena stres, maka di samping kita berikan terapi dengan pemberian obat-obatan pengatur haid, kita juga lakukan psikoterapi pada penderita. Kemudian juga misalkan kasus amenorrhea karena kasus prolaktinoma atau tumor-tumor di hipofise, kita bisa lakukan dengan pemberian obat-obatan atau operasi atas indikasi tertentu. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good Demikian ulasan sederhana saya mengenai kondisi tidak haid atau amenorrhea pada wanita. Terima kasih untuk konco-konco yang sudah melihat video ini sampai selesai. Dan jika menyukainya, saya persilahkan untuk like, subscribe, dan share. Untuk video selanjutnya, saya akan mengupas mengenai kondisi nyeri haid atau dysmenorrhea pada wanita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.